Salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa berdiam di dalam hati kita masing-masing. Di pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkannya, marilah kita sejenak berdoa saat teduh. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang masih kami nikmati hingga saat ini. Dan kami yakin percaya Tuhan, sebagaimana Engkau memelihara istirahat kami sepanjang malam ini, Engkau akan memelihara hidup kami juga di dalam aktivitas pekerjaan kami dalam satu hari ini. Ya Tuhan Allah, kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kuatkan kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan sejenak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Dikatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, jika kita memberikan dan menempatkan berita firman Tuhan tentang perjalanan Paulus ketika masa hidupnya, sungguh ada banyak sekali yang bisa kita ambil hal positif yang diberikan oleh Rasul Paulus. Salah satu buah daripada kehidupannya yang positif dan yang baik, yakni menjadi saksi Kristus. Paulus menjadi saksi Kristus setelah dia tertangkap oleh Tuhan Yesus, dan dia juga menyaksikan bahwa dirinya pernah menderita. Banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus yang mendorong dia menjadi mengubah hidupnya, mengubah pola pikirnya, dan mengubah semua yang ada di dalam dirinya menjadi sosok seorang yang melakukan kebaikan di hadapan Allah. Latar belakang hidup lama Paulus sungguhlah sangat tidak layak dan tidak pantas menjadi seorang rasul. Tetapi ketika dia bertobat dan melihat mujizat Tuhan, dia menjadi saksi Kristus. Saudara yang terkasih, dari peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus membawa keselamatan untuk dirinya sendiri, dan dia juga menyaksikan atau menunjukkan kesaksian hidupnya kepada banyak orang dan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Paulus menunjukkan keselamatan itu untuk semua orang dan bukan hanya untuk dirinya. Melalui pengalaman Rasul Paulus ini, melalui pengalaman kesaksiannya tentang iman, ayat renungan kita hari ini mengajak kita untuk mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dilakukannya di dalam peristiwa perjalanan hidupnya menjadi saksi Kristus. Ada banyak orang yang menjadi Kristen, ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui berita firman yang dibawa Rasul Paulus. Rasul Paulus silih berganti di penjara. Namun dari penjara dia tidak putus asa. Justru dia juga menuliskan surat-surat. Ada banyak surat yang ditulisnya kepada jemaat, dan di dalam suratnya itu ia selalu menekankan ketika ia mengingat jemaat itu, ia mengingat Tuhan. Dan di dalam doanya ia senantiasa menyebutkan jemaat itu
kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari renungan hari ini kita ditantang untuk mampu menjadi saksi Kristus seperti Rasul Paulus. Apakah kita berani mengambil tindakan dan mengambil keputusan menjadi percaya dan bertolak belakang dari pola hidup kita yang lama? Selama masa hidupnya, Paulus banyak benci dan banyak memberantas pengikut Kristus. Dia sangat benci tentang berita firman yang dibawakan oleh para nabi. Tetapi pada akhirnya justru dia menjadi saksi Kristus. Artinya 180 derajat kehidupan Rasul Paulus berbalik. Dari dia yang melakukan banyak kejahatan, justru dia menjadi banyak melakukan kebaikan. Nah, saudara yang terkasih, maukah kita meninggalkan pola hidup yang tidak tepat selama ini? Kehidupan yang bertolak belakang daripada kesenangan duniawi menjadi menderita. Ingat saudara, bahwa hidup menjadi saksi Kristus itu kita dekat dengan pergumulan dan banyak cobaan. Apakah kita siap menjadi saksi Kristus, siap mengalami hidup kesulitan dan siap mengalami hidup di dalam penderitaan? Dari pengalaman Rasul Paulus ini, kita patut belajar memberikan semangat yang baru di dalam menjadi saksi Kristus. Semangatnya untuk memberitakan firman Tuhan dan merevolusi segala pemikiran dan iman orang-orang di sekitar adalah tugas seorang saksi Kristus. Oleh karena itu, di tengah zaman sekarang kita bertugas untuk menjadi saksi Kristus. Marilah kita mengubah pola hidup kita dan menjadi semangat yang baru untuk semua orang. Selamat melakukan saksi Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau memampukan kami sosok seorang saksi Kristus, sehingga kami berani meninggalkan hidup lama dan berani menjadi hidup yang menderita demi salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.